Gua kalau jadi anak pejabat, bro, lo kalau jadi anak pejabat, lo jadi orang kaya, lo nggak usah terlalu khawatir dengan hukum. Ini maksudnya di Indonesia? Di Indonesia. Emang kenapa? Ya kemarin tuh CCTV-nya ada. Ini siapa namanya? Ronald Tanur. Oh, Iya yang ya, anaknya pejabat. anaknya pejabat itu anak anggota DPR. CCTV-nya ada, Buktinya. ada saksi, ada bukti. Korbannya jelas meninggal karena dilindas oleh mobil itu. Meninggal. Di sidang putusannya bebas, bro. Edan. Jadi sedemikian bukti udah. Iya, bukti udah clear. Dua aja bukti itu orang bisa. Ya, ini apalagi CCTV, pembunuhan loh, ini nyawa hilang loh. Ini. Iya, Ini nyawa hilang. Jadi nyawa itu Lah terus ini ada yang meninggal. Terus ada ceweknya. Jadi terus dikira meninggalnya karena apa? dikira Kalau bukan karena kasus pembunuhan, karena apa? ya nggak tahu. Ya dilindas mobil. Yang lindas kan ada. Iya Siapa? meninggal, tapi mungkin karena dilindas terus ditolongin masuk ke rumah sakit. Oh enggak, katanya dia berusaha menolong. Lo udah nusuk orang, orangnya udah sekarat, lo bawa ke rumah sakit. Dia meninggal, lo nggak apa-apa karena lo udah berusaha nolong. Itu putusan hakimnya begitu. Putusan hakimnya Padahal begitu. bukti-bukti berkata sebaliknya. Dilindas, bro. Astaga, itu satu. Iya. Ini berarti presiden buruk peradilan Indonesia kalau memang tidak seperti itu keadaannya ya. Iya, kita nggak tahu ya, alasan hakim pasti kan punya pertimbangan ya. Ada pertimbangan hukum, ada pertimbangan ekonomi, ada pertimbangan sosiologi. Kita nggak tahu kan. Mungkin itu semua dimasukin dalam pertimbangan putusan, kita nggak tahu. Apakah mayoritas pertimbangan ekonomi? Bisa jadi Ah, ya. bisa jadi. Karena ekonomi Indonesia lagi buruk misalnya Gitu. Kalau ekonomi Indonesia buruk, ngapain kita mesti masukin orang ke penjara? Udahlah, di luar juga tersiksa kan Ya, gitu misalnya gitu. kan, pertimbangan ekonomi kan. Kok gue jadi ingat berapa waktu lalu ya putusan MK juga gitu kan maksudnya kan. Oh, MK yang MK yang memutuskan membebaskan kan MK nggak bisa masukin orang ke bui. ya bukan itu. MK yang membebaskan Batas orang usia. ya orang yang cukupnya belum umurnya belum cukup untuk ikut sesuatu yang menghendaki 4 atau 5 tahun yang akan datang baru dibolehkan. Oh, ya kan itulah. Itu pertimbangannya apa? Sosiologis, Ya, kan ada politik itu atau dia. ekonomi? Mungkin pertimbangan Ekonomi lagi menurut gua. gue sih nggak yakin. Mungkin ada pertimbangan keluarga. Family. Oh iya. Kan bisa juga kan lo mempertimbangkan misalnya ini kan anak muda, banyak keluarga muda gitu lah. Ingin melihat contoh seorang orang muda yang sukses. Yang sukses kan Itu pertimbangan apa namanya KB, keluarga berencana. Oh, Kan iya. merencanakan Tapi keluarga. ada lagi. Apa tuh? MA setelah MK, MA Mahkamah Agung itu juga memutuskan orang yang seharusnya Belum cukup secara umur juga. peraturan perundangan belum cukup umur untuk ikut pilkada, lalu dicukup-cukupin. Ini pertimbangan apa? Nah, ini gue Pertimbangan politis, pertimbangan keamanan. Oh, keamanan. Iyalah, bro. Oh, Kalau iya. banyak anak muda yang tidak bisa jadi gubernur, Iya. Nanti mereka pada keleleran jadi keleleran, pangrok. iya kan? Jadi nggak aman. Pada main motor trek-trekan. Bahaya. Bahaya. Maka dikurangi satu, Dikurangi satu biar aman. aman. Oh, Kan iya. namanya hakim-hakim MA kan juga pasti Iya. ada ya Peduli dengan keamanan ya. keamanan diri dan keluarganya juga Iya, betul, kan. betul. Supaya anak muda berkurang satu minimal. Iya. Sehingga dia bisa berbakti bagi nusa dan bangsa. Nah, itu dia. Bagus itu. Ada lagi tuh. Banyak. Ini yang baru aja tadi gue baca. Apa tuh? Ada kasus korupsi atau apa di maskapai kebanggaan kita, Garuda Indonesia. Oh. Itu juga diputus bebas. Oh iya. Mungkin saja nggak bersalah ya, mungkin ya. Mungkin kita Tapi nggak kira-kira tahu. pertimbangan apa? Apakah pertimbangan politik, ekonomi, atau keluarga, atau keamanan? Kira pertimbangan apa? Pertimbangan iseng kalau gue pikir. Wah, udah lama nggak mutus nih. Udah lama nggak bebasin nih gitu kan. Bebas ah. Iya kan hakim kan kadang-kadang. Karena kita kan nggak tahu pola pikir hakim. Iya kan kadang-kadang ya lo Iya. misalnya tiap hari lo makanya gado-gado terus kan bosen bro. Iya. Misalnya ada orang salah lo hukum kan bosen bro. Ini normal banget sih. Gitu ya kali ya. Bisa nggak kita agak beda dikit? Iya gitu lah. Jangan-jangan itu pertimbangannya kan? Iya kita mungkin kan kita nggak makanya dalam amar putusan itu kan semua pertimbangan dimasukin tentu saja cuma pertimbangan hukum. Melihat dan menimbang. Kan gitu Iya ya? itu kan pertimbangan hukum. Dilihat dulu kan. Masuknya di kertas putusan itu. Dilihat dulu kok. Setelah dilihat kemudian ditimbang.
Iya kan? Kan itu maksudnya kan, setelah timbang, oh oke nih, kan gitu kan. Iya. Ditaruh, kemudian Ditaruh. tok. Lalu, Nah. apa begitu? Ya kita nggak tahu. Bisa. Maksudnya melihat dan menimbang itu apa? Begitu. Yang lihat semuanya loh, semua. Kan dia harus mempertimbangkan semua faktor. Oh, semua faktor, semua fakta. Iya, bukan cuma fakta-fakta Di yang persidangan. ada, misalnya ada faktor lain. Oh iya, gitu loh. misalnya kalau saya putus bebas, nanti dia terlalu Kalau saya putus bebas, ntar dia terlalu seneng keluar, lalu kecelakaan di jalan. Nah, bahaya. Kan misalnya gitu. Iya. Atau gini, kalau saya putus dia bersalah, Iya. padahal dia bersalah banget. Diputusnya cuma bersalah, kan nanti dia kecewa. Makanya, Kok cuma sekian tahun, misalnya gitu. hanya gitu loh. Itu yang menurut gua segala pertimbangan tuh pasti banyak dalam Ya kan gue nggak terlalu ngerti persidangan-persidangan orang-orang penting di negara ini, gue nggak terlalu paham. Gue juga nggak paham sih, tapi yang gue tahu ya gitu. Kadang-kadang banyak keputusan-keputusan yang menurut kita yang ngelihat dari Nggak adil fakta ini nggak adil, tapi kan kita belum tahu. Kita nggak tahu dalamnya gimana. Iya, pertimbangan siapa yang dekati, cara hakim menghitung. Oh iya, menghitung Iya. dulu. Misalnya Iya. pas lagi apa namanya di persidangan kan dia tik-tik Iya, iya, tektokan iya, dengan iya. pengacaranya, penasihat Iya, hukumnya, iya. pembela, kemudian penuntut. Iya. Ketika ngobrol tuh dilihat kedalamannya dulu. Kedalamannya dan juga dia harus mencontoh. Menghitung dulu ya? Mencontoh. Oh, mencontoh. Misalnya hakim pengadilan negeri mencontoh putusan yang lebih atas dong. Oh iya. MA misalnya. Oh boleh loh usia. Ini udah jelas-jelas undang-undangnya nih clear. Ya, Oh boleh diubah loh. Ah gue ubah di sini gitu loh. Oh dia jurisprudensi ya. Jurisprudensi. Itu tuh yang Guru kencing berdiri, murid kencing manis. Jangan, itu kan diabetes. Ini artinya kok kita harus mulai belajar lagi soal hukum khususnya di Indonesia. Iya. Khususnya di Indonesia. Kalau di Amerika itu, Donald Trump itu aja masih diikutin oleh KPK-nya lah kalau di Indonesia ya. Iya. Karena dia diduga bersalah soal hukum pidana di sana. Iya. Capres loh. Diikuti. Capres terkuat tuh masih diikuti di sana. Di sini kan enggak, kemarin kan enggak. Siapa yang berani bro? Ini pertimbangan keamanan bro. Oh itu. Iya. Masuk keamanan apa kok? Ya keamanan semua lah kan, variabel keamanan banyak sekali kan. Iya. Kan ada Menteri Pertahanan juga yang bertanggung jawab pada keamanan. Oh iya, beliau lah yang bertanggung jawab soal keamanan ya. Karena pertahanan dan keamanan. Agak ngeri ya. Nah sebetulnya gini ya, gue kadang-kadang suka mikir ya. Ini kita masih ngomongin putusan-putusan yang menarik untuk kita. Iya, kan kayak kemarin tuh kasus yang di Cirebon, Vina ya, siapa? Iya. Iya, itu kan sampai sekarang masih blur itu kasusnya, tarik sana, tarik sini. Dan gue baru lihat tadi juga tuh. Kenapa tuh? Ternyata yang dituduhkan dan sudah dipenjara dan sekarang sudah bebas itu, aku bukan dia pelakunya. Nah itu dia, jadi memang gue nggak ngerti ya bagaimana mekanismenya, tapi lo bayangin lo ada sebuah kejadian yang kemudian viral lagi gara-gara orang kesurupan. Berarti itu kan biasanya kan kasus itu mencuat kembali kalau ada novum, bukti baru. Bukti baru. Ya, ini kan? ada bukti baru itu gara-gara bukti barunya itu. orang kesurupan. Iya. Ini menarik ini. Akan ada kesurupan-kesurupan lainnya ini. Nah itu terus ada kasus di mana ya di Sumatera Barat kemarin kan juga ramai itu yang meninggal Afif atau siapa Iya, gitu ya. itu Nah juga. kita ini semua kondisi kayak gini ya bro, tentang hukum kita. Kan sebetulnya lo sama gua deg-degan kan. Kita ini bukan siapa-siapa. Iya, yang orang top sih dia bisa melakukan banyak hal. Karena udah Iya, dicontohin kan. Sudah dicontohin. Orang-orang Kita ini besar bukan itu bisa siapa-siapa. melakukan Itu yang banyak paling mengerikan bro sebetulnya. Bagi kita ini, kalau kita kepleset dikit, Atau diplesetin. Banyak kan? iya. Banyak orang nggak kepleset, diplesetin ada. Iya. Ada Habib Kribu. Ya kan, dipleset-plesetin. Kemarin juga ada kawan kita Denny Sregar juga. Iya. Dulu sempat entah diapain. Dan yang masih sekarang yang berproses ada sahabat kita namanya Bung Palti. Oh Palti, ya Palti Huta Barat. Iya, Palti Huta Oh Barat. lagi di sidang dia tuh kan? Lagi di sidang. Iya. Dan kasusnya itu mungkin menurut gua kasus zaman Pilpres. Sumir lah ya. Iya, Pilpres sudah selesai, mbok sudah lah. Ya gue heran ya kan, Palti itu
men-tweet kalau nggak salah itu berdasarkan informasi yang disampaikan atau tweet dari orang lain. Iya, yang sudah ada duluan, sudah viral ada duluan. politisi itu loh. Kok kenapa Palti ya? Ya, mungkin kalau politisi itu yang dikejar lebih rame, ini, lebih repot. Ini kan menunjukkan power ya, Bro. Iya. Ini orang kecil nih. Kalau yang ini bukan siapa-siapa nih. Ini bukan siapa-siapa. Ya udahlah kita gencet. Kalau lihat kan Bung Palti kan lihat ya. Dia Iya. anaknya masih kecil, Iya. keluarga kecil, keluarga muda. Iya. Dia sudah Dan dia pendukung Jokowi loh, Projo. dia kan projo. Iya, pendukung Jokowi. Iya, walaupun kemarin ketika Pilpres dia berada pada sisi yang lain karena dia ikuti akal warasnya. Oh, dia dukung yaitu siapa? mendukung Pak Ganjar. Oh, iya. Dia mendukung Pak Ganjar. Ya kita nggak tahu sebenarnya partai. Maksudnya gini, ini Pilpres sudah selesai. Yang dimenangkan juga sudah ada. Presiden, wakil presiden terpilih sudah, Mbok sudah. Teman-teman ini seperti Bung Palti Huta Barat ini kan, ya dia ketika diwawancarai oleh media kemarin lihat kita berat sekali kalimatnya. Dia bilang, sekarang saya jadi lebih tahu soal politik, bahwa kadang-kadang politik itu tidak berpihak kepada orang seperti saya. Dia bilang begitu. Dan yang menarik adalah ketika persidangan pertama kemarin. Bukan persidangan pertama. Pertama kali kita lihat Iya. di persidangannya Palti yang diekspos, Iya. itu Pak Ganjar hadir dan sama tim hukum. Todung ya? Iya, Bang Todung. Bang Todung Mulia Lubis ya juga hadir menyemangati barangkali ya. Iya, kalau di lain tempat itu ada seorang pemimpin yang justru pendukung-pendukung setianya sejak awal itu dipolisikan. Di tempat lain kok. Nggak di sini ya, di tempat lain. Oh, di Afrika ya? Di Afrika, tapi itu pun yang Afrika Tenggara ya. Ateng. Afrika yang Tenggara loh ya. Tenggara juga bagian tengah. Jadi Afrika Tenggara yang tengah. Itu ada seorang pemimpin, bahkan dia sudah jadi presiden, itu pendukungnya sendiri nggak dipedulikan. Bahkan lu dipenjara-penjara aja untuk kasus yang ya seperti Palti inilah. Tapi Pak Ganjar ditemani oleh Pak Todung itu membuktikan bahwa ya loyalitas itu dua arah. Benar. Harusnya dia pemimpinnya loyal pada supporternya ya. Iya. Pendukungnya juga begitu kan. Iya. Ini kan ada juga kembali ke Afrika Tenggara yang tengah tadi. Ini justru sebaliknya, yang dulu mengkhianati, dulu menghajar, dulu benci, dulu ini justru dikasih posisi-posisi yang ini. Pokoknya presiden di Afrika Tenggara agak tengah tadi selalu punya cara untuk menyakiti dalam tanda kutip pendukung-pendukungnya yang dulu. Mungkin karena gini, lo kalau mau, lo jangan cuma dukung, lo harusnya tunduk patuh. Oh, kan beda. Lo ini Afrika Tengah ya? Iya, Afrika Tenggara Tengah. Kan namanya kepala suku kan. Iya. Kepala suku kan pasti jangankan cuma sekedar dukungan, hidup lo harus patuh. Oh, jadi apapun tunduk. Putusan A harus ikut. Kalau lo protes sedikit beresiko. Oh, jadi meskipun dia berbuat salah harus tetap diikuti. Iya, begitu loh. Namanya kepala suku kan dia pasti punya ego dong. Oh, iya. Jadi untuk membedakan mana negara yang dikelola dengan baik sehingga hukumnya juga berjalan sangat adil, berkaca kepada Afrika Tenggara Tengah tadi. Itu jangan sampai Indonesia kayak itu. Nah kalau gini, kan banyak ya kayak Palti atau kita lah. Setiap kita ini yang main media sosial, yang pada akhirnya membuat kritik atau katakanlah mengkritisi kondisi sosial. Sebetulnya untuk bangun bareng-bareng. Jangan gini dong. Katanya kita pingin Indonesia maju. Katanya pingin jadi Indonesia emas. Bu Mega tuh bilang, kenapa sih Indonesia maju? Harusnya Indonesia Raya dong. Itu yang sudah diputuskan. Bahkan lagu kebangsaan kita saja Indonesia Raya kan. Kita pengen sampai ke sana. Kalau publik nggak saling kritik, nggak saling memberi informasi, nggak saling mengingatkan, kita nggak akan sampai ke sana. Betul. Tapi problemnya itu dia. Kita itu seringkali undang-undang atau peraturan itu, lo sedikit kritis saja berbahaya. Iya. Akhirnya ya dibungkam. Nah kemudian orang jadi melihat juga dengan mudahnya peraturan di custom sesuai kemauan penguasa, membuat beberapa pihak, kalau di Indonesia mungkin investor atau orang-orangnya, jadi kemudian mereka ketakutan sendiri. Jangan-jangan iya kan? Jangan-jangan nanti ini asik nih. Ketika gue tanam apa di sana, tiba-tiba aturan diubah sesuai dengan mau ini. Nah itu dia. Jadi nggak rigid. Jadi kalau hukum itu kan harus pasti, bro. Nah, kepastian. Kayak hukum
fisika, lo misalnya air selalu dia ada Mencari di tempat yang lebih rendah. Itu kan kayak gitu. Itu di mana seluruh dunia tuh pasti. Sehingga kita bisa punya pegangan. Kalau lo pengen main perosotan yang ada airnya, gitu loh. Iya, pasti lu ada di situ Iya. dan memang air di sini Airnya juga sama. kayak gitu, jalannya tuh pasti. Jangan takutnya nanti kok. Karena penguasa terlalu kuat, Iya. dia semaunya diperintahkan air untuk ke tempat Naik ke yang lebih atas. tinggi. Lu kalau pipis gimana?